Oh, Aya. aya tah. Naon? Di, begitu tah beureum. Serius? Buat petani. Bil apa manuk kuning bil? Apa manuk? Wah ibar manuk nage. Kita liwat perkebunan, pohon kacang, kebun singkong. Kebun singkong sini. Di sono kali, tadi kita lewat kali. Wah, makam bil. Tuh dari itu, ya. Tuh. Makamnya sisi kali kan? Ya. Makamnya sisi kali. Oke, teman-teman, itu di sana ya, di depan ada makam ya teman-teman. Terus ada juga aliran sungai ya di bawahnya teman-teman. Terus kelihatannya juga makamnya tuh apa namanya, banyak pohon-pohon rindang teman-teman. Kalau gua sih ini ya curiga ada reptil lah atau ular teman-teman. Ya, jadi tempat makam atau yang banyak semak-semak atau banyak pepohonan kayak gini tuh biasanya sarang ular teman-teman, atau tempat habitat ular ya, apalagi di sana ada pinggir kali. Gitu. Oh, iya, makam nih. Oh, makam nih teman-teman. Herping na yun, Bil. Soalnya orang deket sisi cai. Ya. Na yun nya. Oke, teman-teman. Kuma? Yuk. Soalnya ini berpotensi kayak iya, Bil. Kayak makam, kayak ular. Bukan. Tuh teman-teman ya, di bawah ada aliran kali. Ya, lumayan gede juga sih kalinya teman-teman. Terus kita ini udah masuki area makaman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri spotnya ya teman-teman. Jadi gue merasa tertarik teman-teman, ke area sini untuk sekedar cross check area atau herping ya teman-teman. Siapa tahu kita menemukan ular lah atau hewan dari sini teman-teman. Biasanya sih ya, itu lihat tuh teman-teman, pohon beringin ya. Diceringin kan ya? Nih teman-teman, beringin. Kalau misalkan buat para pecinta pohon bonsai teman-teman, nah ini pohon beringin ini bagus nih ya. Cuman kan prosesnya harus ini ya, dari akar gitu kan, dipotong ya. Tahunan lila. Cuman ini bagus nih tuh pohon beringin. Ya, lanjut dulu.
Jadi di sini ada area pemakaman. Ke sana juga kebun singkong gitu ya. Kebun singkong teman-teman. Terus aliran sungai yang di bawah ini masih ke sana jauh ya. Masih jauh ke sana. Dan juga mudah-mudahan. Yuk lanjut lagi. Wih, anginnya gede kok. Benar tadi. Ya, kontak pakai kata-kata gitunya. Oh, Kabur, makam loh. Kabur. Ini pasti pohon-pohon di sini udah pada tua semua temen-temen ya. Yang tadi juga beringin ya, kebanyakan pohon amat temen-temen. Pohon-pohon apa namanya yang khas identik dengan pohon-pohon di area makam ya, kayak misalkan beringin. Nah ya teman-teman, terus ada juga pohon-pohon apa namanya, nusok air di makam non bil, kembang no sih, nusok air di makam lah. itu nu balereum dah. Ini juga termasuk pohon Tua. amat juga bil. Iya. Astaga bil. Oh, Bil. Ini teman-teman. mana? Tadi tadi. Mana tadi? Hijau sih warna hijau. Tahan tuh. Mana sih? Tadi itu. Tengah kelosor tuh. Hijau. Ibu tuh tebel mah. Pucuk boleh. Hah? Pucuk deh. Nyau, kedengeran. Kedengeran ini nempos. Bulu nah tuh dari itu bil urang bil. Dari. Coba mana yang nyokap gambar jadinya bil. Terus tandap. Ayah deh ini lagi. Terus kali-kali telepon. Ayo. Tak beladi. Ayo. Kenapa tuh? Kabeladi. Nyangkut ih. Ayo. Oh, Ayah. tah. Di, buntutnya beureum. Serius? Beureum. Beureum mah. Kandap mana? Hah? Kandap. Tata. Ibu. Beureum ya? Dulu apa ini mah? Beureum ti dieu bututna. Oh benar, dikali. Oh, apa bil? Jarang bil. Karekam enggak? Nyangkut ku ieu tangkalannya. Nih. Oke, teman-teman. Kita nemu satu ular ya. Tuh. Galak sih ya. Galak deh. Wah, serem oke di tangkal. Di tangkalan pendek ini ya. Tangkalan pendek. Ngeri. Nih, teman-teman. Tadi ularnya ada di pohon situ ya, pohon apa sih namanya tuh? Ya. Terus dia juga agresif teman-teman. Tadi lihat sendiri teman-teman dia nyerang. Ya kan, nyerang kan? Nyerang. Nah, jadi gue sering banget teman-teman ya, atau kita sering banget ke area yang dekat dengan sungai, pinggir sungai gitu, apalagi di sini area makam ya teman-teman. Terus berada di dekat dengan aliran sungai, kita sering banget nemu ular-ular seperti ular kayak gini teman-teman, ular pucuk ya, terus ular piton atau kobra, dan salah satu ular ini juga tuh nyerang terus teman-teman. Salah satu ular ini juga yang kita sering temuin teman-teman. Bahkan kalau setiap kita herping atau cross check area gitu ya, atau explore, pasti selalu menemukan antara ular ini ya albo, ular pucuk, koros ya teman-teman, Picis ya, karena emang habitat ular ini tuh dekat dengan area sungai bil. Dekat dengan area sungai, apalagi ada pepohonan pohon bambu seperti itu ya, tuh nyerang terus teman-teman. Galak. Ya, terus gua nggak berhentinya untuk memberikan edukasi atau memberikan informasi kepada teman-teman bahwa ular seperti ini tuh emang sangat berbahaya tuh. Tuh kan, bahkan kameramen pun ikut diserang. Padahal jauh. Iya.
Ya teman-teman, karena ular ini emang sifatnya tuh walaupun dia tidak pergerakannya tidak cepat ya atau cenderung diam, cuman diamnya itu dia menyerang teman-teman. Beda sama koros yang cenderung kalau ketemu orang tuh malah Kabur. kencang ya melarikan diri teman-teman. Tapi kalau ular seperti ini atau ular albolabris ya atau Trimeresurus albolabris atau di kita tuh sering disebut tuh ular bangkai laut Bill ya atau ular piper pohon ekor berwarna merah ya teman-teman, karena teman-teman bisa lihat ekornya berwarna merah teman-teman. Ciri-ciri ular ini dan kepalanya pun segitiga tuh ya. Dan gue juga nggak berhenti memberikan informasi kepada teman-teman bahwa ular ini tuh emang berbahaya teman-teman, atau efek gigitannya tuh bisa menyebabkan keburukan ya kepada lokasi yang dia patuk teman-teman ya. Jadi bekas gigitan dia tuh nanti bakal teman-teman merasakan kebas gitu teman-teman, atau merasa sakit yang berlebih karena taringnya itu panjang teman-teman ya. Terus ular ini tuh Ngeri yang berat. dan jenis racunnya tuh hemotoksin teman-teman ya. Hemotoksin yang merusak jaringan ya teman-teman, jaringan darah sel darah merah kulit teman-teman, yang menyebabkan keburukan atau busuk. Itu yang terparahnya teman-teman. Amputasi. Itu yang terparahnya bisa bahkan diamputasi, benar Bil. Sama dengan ular rodos Bil atau piper tanah ya, atau rodostoma atau ular gibuk ya teman-teman. Ya emang kalau misalkan di daerah kita di sini ya area Pulau Jawa gitu atau Pulau Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur itu masih banyak sekali ular-ular seperti ini teman-teman, ular piper pohon ya teman-teman. Ini dibilangnya bisa juga dibilang ular piper pohon. Ya teman-teman di rumah juga tuh dari tadi Bil nyerang terus Bil. Dan gue juga ini kita menemukannya di area makam teman-teman, karena ya kita bahaya juga ya di sini kalau misalkan ada orang-orang yang jarah ya Bil ya. Pindahkan. Orang yang jarah, benar, orang yang jarah ketika mau ke makam gitu teman-teman. Mereka tidak tahu di sini ada ular-ular kayak gini gitu, ular berbahaya. Takutnya matuk gitu ya, kasihan. Maksudnya berbahaya juga gitu adanya di area makam. Pindahkan. Sekarang area makamnya juga ya dekat dengan kali sih. Terus ada juga pohon-pohon bambu gitu. Emang ya emang istilahnya emang habitat dia gitu. Nih, kita ini aja tuh. Dia dari tadi nyerang terus ya. Itu dari tadi dia nyerang terus. Kita coba lihat ininya Bil. Kita lihat taringnya sini. Nih teman-teman. Wih, jadi gue nggak berhentinya memberikan informasi atau edukasi kepada teman-teman di rumah bahwa kalau misalkan nemu ular ini tuh jangan coba-coba tangkap dengan tangan kosong atau emang memberanikan diri. Terus dengan cara dengan tidak tahu bagaimana cara menghandle-nya gitu teman-teman. Tuh kelihatan nggak taringnya? Tuh bahkan ada 2 tuh Bil ya. Ya betapa bahayanya ular ini teman-teman. Gede banget deh. Panjang ya, itu hampir 1 cm lebih sih, 1 cm lah. Ya teman-teman gitu. Pindahkan. Ini termasuk ular yang sangat berbahaya ya di Indonesia teman-teman. Jadi nanti bakal kita pindahin ke tempat yang jauh ya teman-teman. Ini kan aliran kali ini jauh ke sana. Kacai. Kita bawa ke jauh dari pemukiman atau jauh dari makam ini ya teman-teman. Karena makam ini banyak takutnya ada yang jarah gitu ya. Jadi oke teman-teman, kita udah nemu tempatnya atau spotnya yang cocok ya untuk melepasin ular ini atau Trimeresurus albolabris ini teman-teman. Kita jauhkan dari area makam ya teman-teman, atau dari pemukiman ya, karena ngerinya tuh takutnya ada yang ke makam bil jarah ya gitu. Terus ya tahu sendiri tadi deket makam kan, deket pohon di bawah lagi kan gitu ya. Oke teman-teman, terus sekali lagi gua ini teman-teman kasih tahu juga bahwa ular ini tuh sebenarnya tuh aktif di malam hari Bil. Sebenarnya aktif di malam hari, nokturnal ya. Jadi kalau misalkan dia di pagi hari atau di siang hari itu sebenarnya cuma diem doang gitu.
Istirahat lah ya. Tapi diamnya dia tuh berbahaya teman-teman. Takutnya ada orang yang melewati atau melintasi dia gitu, tidak tahu ada ular ini, keganggu kan, terus patuh gitu teman-teman kan, ngeri juga gitu. Nah dia sebenarnya aktif di malam hari dan makanan dia tuh bisa kadal-kadalan, burung-burung kecil teman-teman ya. Ya yang paling pasti sih, yang paling yang paling banyak jadi hewan buruan jadi makanan dia tuh tikus kebun sih, tikus yang kecil Bil, dan burung kecil. Tikus pohon. Oke teman-teman ya, kita langsung rilis aja, kita lepasin ke ini ya, ke pohon bambu ini, karena rumpun bambu ini habitat ular-ular hijau seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu ya, ngeri teman-teman di area makam ya ada ular hijau seperti ini gitu, ngeri teman-teman. Ngerinya kepada orang-orang yang mau jarah, kepada orang-orang awam gitu teman-teman. Dan kalau misalkan gue cuman hanya memberi saran, ketika teman-teman ke area seperti ini atau jarah atau kemana aja gitu yang sifatnya ke kebun-kebun menemukan ular gitu, ya gue saranin teman-teman jangan langsung tangkep ya, atau main tangkap tuh apalagi dengan tangan kosong gitu. Soalnya banyak kasus atau kejadian teman-teman, entah itu bocah, orang tua sekalipun teman-teman, ada yang ketika dia menemukan ular, entah itu dia emang sok jagoan atau sok berani, apakah emang dia emang tadinya tahu-taunya berujung musibah ya, main tangkap aja kepatuk teman-teman. Itu banyak banget kasus seperti itu ya, karena kurangnya pengetahuan terhadap ular gitu. Nah jadi gue saranin ke semua teman-teman yang di rumah, jika menemukan ular jangan langsung pegang atau handle teman-teman, apalagi nggak pakai hook ya, atau hook kayak gini, tongkat. Minimal ya kayu panjang gitu buat ngusir atau buat mindahin gitu teman-teman. Kalau misalkan buat ngebunuh sih, kalau menurut gua sih jangan langsung bunuh lah gitu, minimal kita pindahin ke tempat yang jauh gitu, karena hewan juga kan makhluk ciptaan Tuhan ya, yang berhak hidup gitu. Cuman kalau emang keberadaan ular itu mendesak atau mengancam ya, contohnya ada di dalam rumah, ada di dekat dengan anak-anak gitu, kita refleks main-main gebuk gitu tuh ularnya mati, ya itu sih gak masalah teman-teman, karena menyangkut keselamatan ya gitu terhadap orang yang terancam itu tersebut gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Bill. Bisa kayaknya ya teman-teman, udah segini aja sih videonya, sekarang udah gelap tuh teman-teman, hujan. Bener udah mulai hujan. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman, yang udah like, yang udah subscribe teman-teman. Terima kasih semuanya. Teman-teman yang belum subscribe bisa bantu channel ini teman-teman ya, biar channel ini bisa berkembang dan tetap memberikan edukasi dan memberikan hiburan kepada teman-teman semua yang di rumah. Oke teman-teman, semuanya akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita undur pamit teman-teman, nih bersama kameramen saya undur pamit.